Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nikmatu Zahro dari Prodi Pendidikan IPS kelas ICT Class. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pengertian IPS, kemudian karakteristik pendidikan IPS, tujuan pendidikan IPS di SMP, serta dimensi pendidikan IPS. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPS yang diampu oleh Bu Lailatul Zahro. Langsung saja ke bagian pertama mengenai pengertian pendidikan IPS. Mengenai IPS tentu saja sudah tidak asing lagi di telinga kita, terutama apalagi jika yang kemarin waktu SMA mengambil jurusan IPS. Tapi sebenarnya apa sih pendidikan IPS itu? Pendidikan IPS adalah salah satu mata pelajaran yang ada di tingkat sekolah dasar dan tingkat sekolah menengah. IPS ini mempelajari mengenai ilmu-ilmu sosial yang ada di sekitar kita. Di luar negeri, IPS ini dikenal dengan nama Social Studies, Social Science, Social Education, dan lain-lain. Seorang tokoh juga mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian pendidikan IPS ini. Salah satunya adalah Wesley. Wesley mengatakan bahwa IPS merupakan penyederhanaan ilmu-ilmu sosial yang bertujuan untuk kepentingan pedagogis. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa IPS merupakan salah satu disiplin ilmu yang mengintegrasikan berbagai macam cabang ilmu sosial menjadi satu untuk kepentingan tertentu, yaitu untuk memperbaiki atau mencetak karakteristik atau pribadi siswa yang lebih baik dan mampu memahami permasalahan sosial yang ada di lingkungan sekitarnya. Kemudian kita ke bagian yang kedua mengenai karakteristik pendidikan IPS. Menurut Sapria, pada 2009 nomor 7, ia mengemukakan bahwa karakteristik pendidikan IPS itu dinamis. Melalui kata-katanya yaitu salah satu karakteristik social studies yaitu selalu berkembang sesuai dengan tingkat perkembangan yang ada di masyarakat. Perkembangan atau perubahan ini bisa saja dari aspek materi, pendekatan, bahkan tujuan yang sesuai dengan tingkat perkembangan yang ada di lingkungan masyarakat. Kemudian yang ketiga mengenai tujuan pendidikan IPS. Tujuan pendidikan di IPS ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Kemudian yang kedua yaitu untuk memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Kemudian tujuan pendidikan IPS yang selanjutnya adalah memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Dan tujuan pendidikan IPS di tingkat SMP yang terakhir yaitu memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Kemudian untuk bagian yang terakhir ini saya akan menjelaskan mengenai dimensi pendidikan IPS. Dimensi pendidikan IPS dapat digunakan untuk sebagai indikator apakah pendidikan IPS itu sudah komprehensif atau tidak. Menurut Sapria 2009 48-56, program pendidikan IPS yang komprehensif ini memiliki 4 dimensi. Yang pertama yaitu dimensi pengetahuan atau knowledge, yang kedua dimensi keterampilan atau skill, dan yang ketiga dimensi nilai dan sikap atau value and attitude, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu dimensi tindakan atau action. Dimensi pengetahuan
Dimensi ini meliputi tentang apakah siswa atau peserta didik mampu mengetahui mengenai ilmu-ilmu sosial yang ada dalam IPS, kemudian dimensi keterampilan tentang kemampuan ataupun keterampilan siswa, nilai dan sikap serta tindakan itu. Karena mungkin dirasa dari keempat dimensi tersebut, keempat itulah yang menjadi hal pokok atau penting yang harus dimiliki oleh peserta didik. Demikian video ini atau video dari saya mengenai sedikit hal mengenai pendidikan IPS. Kurang lebihnya saya berterima kasih atas perhatian Ibu terutama dan para viewer lainnya. Saya berharap video ini bisa menambah wawasan kita dan bermanfaat tentunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.